Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai Microsoft Excel ya. Kali ini kita akan belajar latihan soal langsung, yaitu soal latihan gabungan nanti mengenai fungsi date and time, kemudian fungsi teks, fungsi logika, dan fungsi lookup. Nah, ada beberapa materi yang sebelumnya sudah kalian pelajari ya pada beberapa waktu yang lalu, dan kali ini saya memposting soal latihan ini pada blog saya bunghuda.blogspot.com. Silahkan nanti kalian bisa akses dan kalian bisa download untuk soal latihan tersebut. Nah, bahwa Microsoft Excel ini sebenarnya banyak sekali ya rumus atau fungsi. Antara lain tadi yang sudah saya sebutkan, fungsi date and time, fungsi teks, fungsi logika, kemudian ada fungsi lookup, dan masih banyak yang lainnya. Atau bisa dikatakan formula gitu ya kalau di Microsoft Excel. Nah, meskipun banyak fungsi Excel yang digunakan pada postingan ini atau kali ini, yaitu kita akan membahas atau membahas berkaitan dengan soal latihan ya, di mana nanti ada campuran dari beberapa fungsi-fungsi tersebut atau memerlukan beberapa fungsi-fungsi tersebut. Oke, kalau kita buka di Microsoft Excel gitu ya. Kalau kita melihat di formula, saya contohkan saja di fungsi date and time. Di sini ada banyak fungsi ya, ada date value, day, ada days, 360 dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan teks. Oke, tapi kali ini kita tidak membahas detail terkait dengan satu persatu rumus-rumus tersebut, termasuk nanti ada formula math and trick dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita membahas nanti ada fungsi gabungan antara fungsi teks, fungsi date and time, kemudian ada fungsi logika ya. Yang kita bahas kali ini ada if, nanti ada if and ataupun if or gitu ya. Kemudian ada lookup. Nah, baik, kita langsung ke latihan soalnya. Oke, setelah nanti kalian download ya, nanti kalian akan mendapatkan soal seperti ini. Nah, di sini ada beberapa tabel siswa, ada tabel guru, ada tabel mapel. Di sini kalian akan mengisi jurusan, usia, tahun masuk, kemudian ada masa studi, kemudian ada golongan, tahun masuk, kemudian gaji pokok, masa kerja, kemudian ada masa kerja, golongan, gaji pokok, tunjangan masa kerja, total gaji, dan nama mapel. Nah, di sini berarti ada 14 pertanyaan atau 14 yang poin yang harus kalian isi dengan beberapa keterangan atau soal. Kita bahas untuk soal yang pertama. Jurusan berdasarkan NIM digit ketiga dari kiri. Jika nanti 5 IPS dan 3 itu adalah IPA. Ya. Jadi di sini 3 berarti 1 2 3 berarti poin ini. Nah, ketika 5 tadi IPS, kalau 3 itu IPA. Jadi nanti di jurusan ini hasilnya adalah apa? IPS, kemudian IPA, kemudian IPS kembali. Ya. Nah, karena ada 5, 3, 5. Nah, bagaimana kita mengambil angka 5 ini? Ya. Oke, saya langsung ke Excel saya. Ya. Saya langsung ke Excel yang sudah saya ketik. Nah, jadi kita mengambil angka 5 ini. Nah, kalau ingin mengambil angka 5 tersebut, pakainya apa? Ya. Oke, angka 5-nya saja. Oke, kalau kita lihat jurusan berdasarkan ini digit ketiga dari kiri jika 5 sama dengan IPS. Berarti hanya satu angka nih, angka tengah. Kalau saya ingin mengambil 5-nya saja, berarti saya hanya masukkan rumus mid ya. Mulai dari digit ke 3 saya mengambil satu karakter. Oke. Nah, ini hasilnya adalah 5. Tapi di sini permintaannya adalah jika 5 itu adalah IPS, jika 3 adalah IPA. Oke, saya perbesar sedikit. Oke, jika 5 itu adalah IPS, jika 3 adalah IPA. Oke.
Nah, berarti kita harus menggunakan rumus logika if, sama dengan ya, kita gambarkan if jika mid sel A3 mulai dari digit ketiga yaitu satu karakter yang akan kita ambil adalah 5 ya, atau sama dengan tanda petik ya, karena ini kita menggunakan rumus teks, maka saya harus menggunakan tanda petik. Oke, tanda petik 2 titik koma, maka dia masuknya adalah apa? IPS. Nah, kemudian titik koma boleh langsung IPA atau bisa langsung dimasukkan juga untuk if mid ya, yang sama A3 1 sama dengan 3 tanda petik titik koma, maka dia in it. Oke, kemudian kurung tutup, if-nya ada 2, saya enter. Hasilnya seharusnya kalau di jurusan, karena di sini adalah 15 5 gitu ya, maka di sini karena angka 5 berarti harusnya adalah IPS. Oke, kita enter ya, betul ya, IPS. Sedangkan di bawahnya karena di sini kodenya 3 dan di sini 5 berarti IPA IPS. Oke, saya tarik ke bawah. IPS IPA IPS. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Usia sama dengan tanggal sekarang dikurangi tanggal lahir. Oke, usia tanggal sekarang dikurangi tanggal lahir. Nah, tanggal sekarang itu apa rumusnya? Tanggal sekarang atau tanggal hari ini, yaitu kita menggunakan rumusnya adalah today. Ya, today kurung buka kurung tutup dikurangi tanggal lahir. Nah, tapi ketika saya masukkan ini bentuknya adalah hari. Ya, bagaimana kita membuat ini menjadi tahun? Maka dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Nanti bagi 365 hari. Jadi saya masukkan di ini, saya kurung buka kurung tutup di belakang dibagi 365 ya. Jadi usia adalah sama dengan today atau tanggal hari ini dikurangi tanggal lahir kurung tutup dibagi 365. Ini saya enter, hasilnya adalah usia 20 ya. Oke, saya tarik. Nah, kemudian kita masuk ke tahun masuk. Tahun masuk gimana? Sini pertanyaannya, tahun masuk berdasarkan NIM digit ke 1 2 dari kiri. Jika 14 2014, jika 15 2015. Oke ya. Jadi kita mengambil data ini yang di depan. 15 berarti 2000 berapa tadi? 2014. Sorry, kalau 15 2015, 14 berarti 2014 ya. Jadi kalau 15 jadi di sini 2015, 14 berarti 2014. Berarti cara masukkannya adalah sama dengan ya. Saya perkecil dulu. Sama dengan if ketika kita ingin ngambil 15 14 ya, maka kita menggunakan rumus teks yaitu rumus array. Oke, diklik titik koma, kita ingin ngambil 2 karakter. Oke, sama dengan jika rumus reg A32 tanda petik hasilnya adalah
15 ya, atau 14 dulu boleh ya, maka dia masuk tahunnya adalah berapa? 2014, koma selebihnya karena ada 2 berarti langsung saja saya ketikkan di sini 2015. Oke, kurung tutup, enter. Nah, karena ini 15 ya, maka hasilnya 2015, tarik. Oke, di sini kenapa kok 2015 ya, kenapa 2014 2015, kenapa? Oke, kita salah ya, harusnya pakai rek atau pakai apa? Nah, seharusnya pakainya karena di sebelah apa? Kiri ya, berarti kita menggunakan rumusnya left. Coba ya, kita ganti left. Oke, masuk masih 2015, seharusnya di sini adalah 2000 berapa? 2014. Kita tarik. Oke, betul ya. Kita seharusnya pakainya adalah left. Ya, dari kiri. Oke, kita lanjut untuk yang masa study. Masa study tadi kalau kalian lihat di komentar ya, ada yang tanya nih, izin bertanya Pak, untuk kolom masa studi dan masa kerja, karena untuk tanggal sekarang formatnya kan date, sedangkan tahun masuk itu hanya berupa tahun saja, gitu ya. Nah, jadi di sini ya, kita ke Excel kembali. Nah, di sini itu tahun masuknya adalah bukan date ya, tahun masuknya adalah tahunnya saja nih. Nah, kalau di sini tahun masuk berdasarkan NIM 2014-2015. Jadi di sini adalah hanya tahunnya saja. Sedangkan nanti masa studi di sini adalah tanggal sekarang dikurangi tahun masuk. Nah, kalau tadi tanggal sekarang, ya, oke, kita masukkan rumus. Masa studi ya seharusnya berapa? Sekarang tahun 2022 ya. Kemudian tahun masuknya 2015. Berarti dari tahun 2015 ke tahun 2022 berapa tahun? Nah, seharusnya kan gitu ya. Nah, kayak akan kita cari ya, sama dengan kalau kita menggunakan hanya rumus today, kemudian ya kurung buka kurung tutup dikurangi tahun masuk, coba hasilnya apa? Nah, hari lagi gitu ya, seharusnya kan 7 ya, dan seterusnya. Nah, kita di sini kita menggunakan rumus year. Kita ingin mengambil data tahunnya pada rumus apa? Ya, jadi saya ulangi, kalau saya menggunakan rumus sama dengan today, hasilnya ini. Nah, sedangkan ketika kita ingin ngambil ya, today ini kalau kita dalam formatnya adalah format oke, formatnya bukan number ya, formatnya adalah date aneh here kalau untuk today ya. Tapi ketika kita ingin ngambil tahunnya saja, berarti ya gimana? Nanti di sini year kurung buka today, sekarang saya kurung tutup, hasilnya adalah saya kembalikan ke bukan date lagi ya, tapi ke number, hasilnya adalah 2022. Ketika menggunakan rumus ini ya, berarti tinggal dikurangi ya, dikurangi tahun masuk. Nah, hasilnya 7 ya, saya tarik 8. Jadi tahun 2015 sampai ke tahun 2022 adalah 7 tahun masa studinya. Berikutnya kita ke soal golongan berdasarkan NIP digit ke-34 dari kiri. Jika 02 golongan 2, 03 golongan 3,
04 golongan ke 4. Oke, kita mulai. Oke, kita ingin mengambil 02 ya. 02, 03, 04. Berarti saya pakai rumusnya adalah mid sama dengan if mid mulai dari digit ketiga 2 karakter sama dengan sama dengan 02, maka dia golongan 2 tanda petik koma if lagi mid sel yang sama 32 titik koma sama dengan ya, ketika hasilnya adalah 03 maka dia golongan, maksudnya golongan 3. Kemudian if lagi mid lagi untuk sel yang sama titik koma 32 sama dengan tanda petik 04. Maka dia adalah golongan 4. Ya, if-nya ada 3 berarti saya masukkan kurung tutup 3 kali. Oke, saya enter. Jadi saya ulangi. If mid A9 atau nip ya, kolom nip 32 mulai dari digit ketiga 2 karakter, yaitu yang akan diambil adalah nanti jika 02 nanti hasilnya adalah golongan 2. Jika if mid A9 atau nip-nya dari mulai digit ketiga 2 sama dengan 03 maka dia termasuknya adalah golongan 3. Jika if mid A9 atau kolom nip kemudian dari mulai karakter ketiga dan 2 karakter yang akan diambil jika hasilnya nanti 4 atau 04 maka dia termasuknya adalah golongan keempat. Oke, sekarang saya enter. Ya, sini golongan 2 karena di sini 02. Di sini 03, 04. Berarti seharusnya di sini golongan 3, golongan 4. Oke, betul ya. Kemudian yang berikutnya tahun masuk. Oke, kita ke tahun masuk. Tahun masuk berdasarkan nip digit ke 1, 2 dari kanan. Jika 09 maka 2019, jika 10 2010, jika 11 2011. Oke. 09. Oke, di sini ya. Berarti ini pakai rumusnya adalah Ray. Oke, coba kita masukkan if right 2 karakter ya sama dengan 09 maka dia masuknya adalah 2000 berapa? Saya lupa, 2009 ya. 2009. Okay. If lagi right sel yang sama 2 sama dengan tanda petik 10 maka dia 2010 koma if right lagi sel yang sama 2 sama dengan tanda petik 11 maka dia 2011. Oke, if-nya ada 3 ya, if rate kita pakai rate karena di sebelah kanan ya, bukan sebelah kiri kayak tadi ya.
Oke, kita coba enter langsung saja 09 2019 2009 ya, 2010 2011. Oke, saya enter. Oke, sekarang saya tarik ke bawah. Oke, kita sudah mendapatkan 6 ya. Kita langsung ke gaji pokok. Gaji pokok di sini berdasarkan golongan. Jika golongan 2 juta, golongan 3 juta, jika golongan 4 5 juta. 2 3 5. Sama dengan if jika sel ini ya sama dengan tanda petik golongan 2, maka dia gajinya berapa tadi? 2 juta. Oke. If lagi sama dengan jika dia golongan 3, maka dia gajinya adalah 3 juta. Saya langsung membaca if sel yang sama ya sama dengan tanda petik golongan 4, maka gajinya adalah 5 juta. Oke, if-nya ada 3, saya kurang tutup 3, saya enter. Ya, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Oke, saya cek lagi. Di sini 2 juta, 3 juta, golongan 4-nya adalah 5 juta. Ya, ini golongan 4-nya 5 juta. Oke, saya format aja biar enak dilihat ya. Saya pakai counting. Oke, sudah muncul. Nah, kemudian kita ke masa kerja. Ya, masa kerja. Coba kita lihat di 8. Tanggal sekarang dikurangi tahun masuk. Ya, sama kayak tadi. Sama dengan year, today, kurung buka, kurung tutup, dikurangi, tutup ya, dikurangi tahun masuk. Ya, 13 tahun. Oke, masa kerja sudah. Kita ke masa kerja yang ada di sini. Masa kerja nomor 9 ya, di sini. Masa kerja diambil dari tabel guru berdasarkan NIP. Oke, di sini ada tabel guru, kita berdasarkan NIP mengambil data ini. Masa kerja ini biar masuk ke sini tanpa kita harus memasukkan ataupun ngetik lagi. Berarti rumusnya adalah sama dengan ini HLOOKUP atau VLOOKUP. Oke, kita coba dulu ya. Vertical lookup berdasarkan NIP, titik koma, double. Oke, absolute kan jangan lupa. Titik koma, di sini kolom ke berapa? 1 2 3 4 5 6 7. 7 titik koma palsu. Oke, saya enter. Nah, K30411 ini ya. Iya, masa kerjanya adalah 11 tahun. Oke, sekarang saya tarik. Ya, jadi tadi kita menggunakannya adalah VLOOKUP, vertical lookup. Ya, nanti kita berdasarkannya adalah kolom 1 2 3 4 5 6 7. Ya, jadi kolom ke-7 kita ngambil data ini. Oke, sekarang soal ke-10. Gaji pokok diambil dari tabel guru berdasarkan NIP. Oke, berarti caranya sama ya. Gaji pokok, kita ngambil gaji pokok ini sama dengan VLOOKUP
berdasarkan ini titik koma kita blok 1 2 3 4 5 6. Oke, saya absolutkan dulu. Oke, berarti kolom ke 6 gaji pokok jadi 1 2 3 4 5 6 gaji pokok, yaitu kolom ke 6. Kemudian kita false, kemudian kita enter ya. 5 juta karena di sini ya masuk ke golongan keempat untuk K30411. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, kita atur sama. Nah, kenapa kayak gini? Karena hanya kurang masalah lebar saja ya. Oke, kemudian gaji pokok berdasarkan golongan nomor berapa ini? Sorry, masih gaji pokok di sini tadi golongan. Oke, tadi salah golongan, seharusnya ambilnya ini ya. Berarti ini 1 2 3 4 ya. Di sini berarti seharusnya adalah 4. Oke, ya golongan. Nah, sekarang gaji pokoknya tadi sama ya. Sama dengan value up berdasarkan WIP. Oke, kita blok absolutkan ke 6 false. Nah, oke. Iya, jadi gaji pokok diambil dari tabel guru tadi, golongan juga sama ya. Oke, saya tarik. Nah, ya. Oke, saya geser. Coba view. Saya geser. Ya. Oke, gaji pokok sudah, golongan juga sudah ya. Kemudian kita masuk ke tunjangan masa kerja, yaitu 12. Tunjangan masa kerja berdasarkan golongan dan masa kerja di sini jika golongan 2 masa kerja lebih dari 2 tahun, maka tunjangannya adalah 10% dikali nanti gaji pokok ya. Oke, kita masukkan di sini pakai rumusnya adalah karena dan berarti menggunakan if and. Oke, sama dengan ya. Saya coba buka dari sini aja biar enak bacanya. Oke, tunjangan saya perkecil ya biar nanti mudah dalam ya. Saya perkecil dulu. Oke, tunjangan masa kerja ya, langsung saja ya. Tunjangan masa kerja, nah, tadi ada, saya coba tak hide saja biar masih bisa kebaca ya. Oke, sekarang di sini menggunakan rumus campuran nanti ya. Ada di sini ada jika golongan 2 masa kerja berarti dan berarti menggunakan if and, ada if or, if all. If and jika golongan ya sama dengan tanda petik golongan 2, saya pakainya seperti ini ya, bukan menganomali, maka saya menyesuaikan di sini golongan 2 dan masa kerja lebih dari 2 kurung tutup, maka dia
tunjangan masa kerjanya adalah 10% dikali gaji pokok. Gaji pokok berarti sel ya, D19, saya ketik manual D19. Oke. Kemudian titik koma ya, karena ada if lagi berarti saya masukkan if or kolom golongan sama dengan golongan 3 atau masa kerja lebih dari, oke sebentar, ini masih ada kurang ya, tanda petik, or lebih dari 2 tahun kurung tutup titik koma, maka dia 15% dikali gaji pokok atau D19. Kemudian yang terakhir kita menggunakan if or juga, sel golongan ya, berarti di sini C19 sama dengan golongan 4 bawah ya, golongan 4 titik koma masa kerja, berarti ini lebih dari 2 tahun juga, kurung tutup, maka dia tunjangan masa kerjanya 15% dikali sama ya, masih 15% dikali gaji pokok. Oke, koma not 0 untuk yang tidak dapat ya, kurung tutupnya 3. Oke, sekarang saya enter. Nah ya, di sini tunjangan masa kerjanya saya tarik dulu. Nah ya, 750, 450, ada 200 ya, ini disesuaikan dengan data ini. Oke, kemudian total gaji yaitu gaji pokok ditambah tunjangan masa kerja sama dengan total gaji pokok ditambah tunjangan masa kerja. Oke, saya tarik ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian nama mapel. Nama mapel di sini, nama mapel diambil dari tabel berdasarkan NIP. Ya, nama mapel itu ada di sini berdasarkan NIP, sedangkan di sini bukan NIP tapi kode mapel. Ya, adanya NIP ada di sini, kode mapelnya ada di atas di sini. Nah, ketika secara logika kita mengambil data ini ya, berdasarkan NIP ya, kita coba masukkan. Saya perkecil lagi. Sama dengan kita berarti menggunakannya adalah lookup. Oke, berdasarkan NIP, koma, seharusnya kan ini ya, kita mengambil, kita absolutkan 4 titik koma. Oke, karena di sini cuma ada 2 baris, maka kita ingin mengambil ini ya, statistik, bahasa Inggris, matematik, berarti kita tulis 2, kemudian false. Nah, sekarang coba kita enter, hasilnya NA. Karena apa? Karena di sini NIP, di sininya adalah kode mapel. Sedangkan kode mapel ada di sini. Berarti kita mengambil data ini dulu. Ya, untuk menggantikan NIP. Maka yang tadi kita masukkan di sini adalah NIP A19 adalah NIP ini. Kita mencari data ini ya.
dari ini, berarti kita menggunakan rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP. Kita mengambil data ini berdasarkan data NIP. Jadi VLOOKUP ya, berdasarkan data NIP ini, titik koma, kita blok ini, kita absolutkan dulu, titik koma. Di sini ini berarti kolom ke-1, 2, 3. Nah, kolom ketiga 3 masih sama, false. False. Sekarang kurung tutup. Oke, kalau susah melihat di sini bisa dari atas di sini ya. Sama dengan VLOOKUP. Nah, yang tadinya adalah NIP ini kita ganti dengan rumus VLOOKUP A19 untuk kita memunculkan data ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan untuk ininya di blok absolutkan 2 itu adalah data ini. 3 tadi ini adalah kita akan mengambil data kode mapper. Oke, sekarang kita enter hasilnya. Matematik, kemudian ada bahasa Inggris, ada statistik. Ya. Oke, jadi ini adalah contoh latihan soal gabungan antara fungsi teks, fungsi date and time, kemudian ada fungsi logika, kemudian ada fungsi lookup. Oke, sekian pertemuan kita ya. Pada video pembelajaran kali ini silakan dipelajari kembali untuk fungsi-fungsi yang lain, dan saya cukupkan. Terima kasih, selamat belajar, sukses buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.